Halo, perkenalkan nama saya Anastasia Sherin. Saya dari Prodi Desain Komunikasi Visual dengan NIM 0000118237. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Intellectual Property Right atau yang bisa kita sebut HAKI. Jadi hak kekayaan yang timbul atau lahir dari hasil kemampuan intelektual manusia, atau hak kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia adalah karya-karya yang timbul dari hasil pemikiran manusia. Nah, karya tersebut bisa dalam berbentuk ilmu pengetahuan, sastra, seni, atau teknologi yang lahir dari daya cipta, rasa, dan karsa. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, istilah hak kekayaan intelektual atau yang bisa kita sebut HAKI merupakan padanan dari istilah Intellectual Property Right. Istilah Intellectual Property merupakan satu rangkaian kata intelektual dan property. Property dapat diartikan sebagai kekayaan yang berupa hak yang mendapatkan perlindungan hukum di mana orang lain dilarang menggunakan hak tersebut tanpa izin pemiliknya. Kata intelektual berkaitan dengan kegiatan intelektual berdasarkan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi ciptaan serta seni dan ilmu pengetahuan serta dalam bentuk penemuan atau invention sebagai benda imaterial. Dengan demikian, Intellectual Property Rights atau yang bisa kita sebut HAKI merupakan suatu perlindungan terhadap hasil karya manusia, baik hasil karya yang berupa aktivitas dalam ilmu pengetahuan, industri, kesusastraan, dan seni. Di dalam ilmu hukum, kekayaan intelektual dimasukkan ke dalam golongan hukum, harta kekayaan, khususnya hukum benda. Jadi, waktu kita membuat karya, hak cipta ini sudah timbul waktu karyanya itu sudah jadi dan kita berhak untuk melindungi karya kita sendiri. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan hak cipta, hak merek, hak paten, dan hak desain industri. Untuk hak cipta, merupakan hak yang bersifat khusus, istimewa, dan eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, hak cipta merupakan salah satu macam HAKI dan sejalan dengan macam-macam benda, termasuk sebagai benda bergerak, tidak bertubuh, yang mempunyai arti. Hak cipta merupakan hak yang dapat dialihkan. Dalam prakteknya, hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Dalam hak cipta terkandung pengertian ide serta konsepsi hak milik yang dalam artian hak itu dapat dipertahankan terhadap siapa saja yang mengganggu, dan di negara-negara lain pun hak cipta dipandang sebagai properti atau hak milik. Dengan pengaturan tersebut menjadikan orang tidak perlu lagi meragukan status kebendaan. Hak cipta di dalam hukum benda. Dengan ini, hak cipta merupakan hak atas benda yang dimiliki oleh seseorang dalam kekuasaan untuk mempertahankan hak benda tersebut terhadap orang lain yang berniat buruk. Untuk hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek terhadap untuk jangka waktu tertentu, memungkinkan mereka menggunakan merek tersebut sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Atau penjelasan lebih lengkapnya, dalam dunia perdagangan, merek sebagai salah satu bentuk HAKI yang telah digunakan ratusan tahun dan mempunyai peranan yang sangat penting karena merek digunakan untuk membedakan asal-usul mengenai produk, barang, dan jasa. Merek juga digunakan dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan dengan image merek tersebut.
konsumen juga sering melihat dari berbagai suatu image, kualitas, dan reputasi barang dan jasa pada merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial dan seringkali menjadi bahan untuk diplagiasi oleh orang-orang yang berniat buruk. Nah, lalu kita pindah ke selanjutnya, hak paten. Hak paten adalah hak yang sangat istimewa. Mengapa begitu? Karena yang diberikan kepada seseorang atau penemu atas hasil penemuan yang dilakukan, terutama di bidang teknologi ataupun di bidang ilmu pengetahuan. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, pengertian hak paten atau definisi hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri untuk melaksanakannya. Pengertian hak paten atau definisi hak paten efektif merupakan bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual yang sangat efektif karena dapat mencegah pelaksanaan invensi oleh pihak lain tanpa seizin pemegang hak paten itu tersebut. Walaupun pihak lain tersebut memperoleh teknologinya secara mandiri atau bukan meniru. Lalu kita pindah untuk hak desain industri. Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara untuk menjaga pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hal tersebut. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, desain industri memiliki objek pengaturan atas karya-karya berupa produk yang dasarnya merupakan pattern yang digunakan untuk membuat atau memproduksi barang secara berulang. Pattern merupakan salah satu ciri produk yang dimasukkan dalam ruang lingkup perindustrian desain industri. Lalu kita pindah ke persoalan C. Jelaskan pentingnya intellectual property right dalam industri kreatif. Nah, menurut saya ini sangat penting ya, karena suatu industri itu pasti akan membuat suatu produk, jasa, atau dari hasil buatan mereka sendiri. Nah, jadi tentu saja mereka butuh perlindungan di balik hukum agar tidak terjadinya plagiasi atau plagiat oleh merek-merek yang ingin mencontohkan brand mereka. Selain itu, perlindungan ini juga dilakukan untuk mendorong para pencipta untuk terus berkarya dan berinovasi. Karena kecilnya peluang untuk melakukan pelanggaran, maka para pelaku industri akan semakin bersemangat dalam membuat kreatif di desain industri. Lalu kita pindah di persoalan D. Sebutkan contoh-contoh dari hak cipta, hak merek, hak paten, dan hak desain industri. Untuk hak cipta sendiri itu terdapat banyak. Terdapat 3. Saya sebutkan. Ciptaan dengan hak cipta seumur hidup ditambah waktu 70 tahun. Maksudnya, jenis ciptaan tersebut dapat berupa kuliah, pidato, ceramah, dan ciptaan sejenis lainnya. Lagu atau musik, baik dengan tanpa teks atau dengan teks, dan karya arsitektur. Selain itu, buku dan semua hasil karya tulis juga mendapat perlindungan hak cipta. Peta dan karya seni ataupun seni motif lain juga memperoleh perlindungan hak cipta dari negara. Ciptaan lain yang mempunyai hak cipta seumur hidup ditambah waktu 70 tahunan adalah drama musikal, tari, drama, pewayangan, koreografi, dan pantomim. Suatu alat peraga yang diciptakan untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan pun juga memperoleh perlindungan hak cipta yang sama. Karya arsitektur juga menjadi salah satu ciptaan yang memiliki hak cipta dengan jangka waktu tersebut. Selain itu, beragam karya seni rupa dalam segala bentuk seperti ukiran, seni kaligrafi, seni pahat, lukisan, batik, gambar, patung, atau kolase juga memperoleh hak cipta yang sama di Indonesia. Lalu yang kedua adalah
ciptaan dengan hak cipta 50 tahun. Contoh hak cipta yang dimaksud adalah karya sinematografi, karya fotografi, potret, program komputer, perwajahan karya tulis, dan permainan video. Contoh lainnya adalah seperti terjemahan, saduran, basis data, bunga rampai, adaptasi, modifikasi, dan karya-karya lain yang lahir dari hasil transformasi. Komplikasi ekspresi budaya tradisional juga memperoleh perlindungan hak cipta selama 50 tahun. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan suatu program komputer ataupun media lainnya. Dengan ini, suatu budaya tradisional juga dapat memperoleh hak cipta selama 50 tahun. Yang ketiga, ada ciptaan dengan hak cipta 25 tahun. Karya seni terapan adalah karya seni yang menggabungkan unsur estetika dan fungsional, biasanya dalam bentuk desain atau produk. Karya seni terapan mencakup berbagai disiplin seperti desain grafis, desain interior, desain industri, arsitektur, dan lain sebagainya. Tujuan utama dari karya seni terapan adalah menciptakan objek atau solusi yang tidak hanya secara visual namun memberikan sebuah kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa contoh karya seni terapan, seperti desain grafis, desain interior, desain industri, desain mode, desain perhiasan, atau lain sebagainya. Untuk hak merek. Contoh hak merek adalah hak yang memperoleh dari merek produk yang telah diciptakan. Nah, hak merek ini bisa berbentuk dalam merek jasa, merek produk, atau merek dagang. Contoh-contoh hak merek mencakup produk mie, minuman, perangkat, games, agar-agar, joystick, sepatu, antena, dan lain sebagainya. Lalu contoh hak paten ini apa aja sih? Untuk contohnya seperti hak paten atas telepon oleh Alexander Graham Bell, hak paten atas Bluetooth oleh Jaap Hurston, hak paten atas 4G Lite oleh Dr. Eng Khoirul Anwar. Untuk hak industri, contoh hak industri itu adalah desain kemasan seperti desain kemasan Nutrisari, Indomie, dan sebagainya. Desain mobil, desain sepatu, desain telepon genggam, desain botol, atau desain kemasan yang lainnya. Kan kemasan banyak nih seperti Indomie, kemasan botol minuman, dan lain sebagainya. Lalu kita pindah ke persoalan. Apa manfaat Anda sebagai mahasiswa DKV dalam memahami hak cipta, hak merek, hak paten, dan hak desain industri? Nah, apa sih manfaatnya bagi kita mahasiswa DKV untuk mengetahui hak cipta, hak merek, hak paten, dan hak industri? Karena kita bekerja dalam industri kreatif, tentu saja kita akan menciptakan suatu karya yang dimana karya itu akan muncul baik dari diri kita sendiri ataupun dari pihak industri. Nah, jadi ini karya itu harus dilindungi karena perlindungan karya kreatif itu penting. Lalu kita juga akan mendapatkan kepercayaan klien. Jadi hal ini juga untuk meminimalisirkan adanya plagiat atau plagiasi di luar sana. Lalu mengelola lisensi dan royalti. Kalau orang sudah mengenal merek atau produk kita, maka mereka akan menjadi royalti bagian dari klien kita. Nah, tidak hanya itu, kita juga dapat menghindari konflik dengan desainer lain. Jadi, walaupun karya itu sudah terjadi, bisa saja salah satu desain itu dapat memicu desainer lain. Lalu, meningkatkan nilai komersial karya. Karena karya yang kita ciptakan akan menghasilkan aset yang bernilai tinggi. Tentu saja itu akan menjadi hal yang diperebutkan. Itu saja dari saya. Untuk daftar pustakanya akan saya tampilkan setelah video ini.
Terima kasih telah menonton video saya. Saya ucapkan terima kasih.